Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir menjumpai para YouTuber juga para siswa-siswi SMP negeri dan swasta yang ingin belajar ilmu pengetahuan alam. Yuk kita belajar bareng-bareng dengan pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga beri kami masukan dari kalian ya. Dengan cara ya berikan komentar dan nyalakan loncengnya. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 5. Saat ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Nah ya, sistem pencernaan makanan yang akan kita pelajari ini, terlebih dahulu kita akan masuk pada materi mengenai karbohidrat. Bahasa karbohidrat sering kita dengar, bahkan mungkin hampir setiap hari kita mendengar karbohidrat. Karbohidrat memang terdapat pada makanan-makanan pokok ya. Kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras, itu adalah mengandung karbohidrat. Bisa juga dari jagung, ketela, gandum ya, dan juga banyak lagi makanan-makanan pokok bangsa Indonesia. Sebelumnya kamu coba kalau belanja ya ke supermarket atau ke warung, nah umpamanya kalian membeli suatu produk makanan, bacalah kandungan nutrisi pada label beberapa bungkus biskuit. Nah, di sini seperti contoh pada gambar ya. Di sini ada keterangannya. Dia mengandung apa saja, berapa persen kandungannya, berapa gram ya. Jadi kalian harus mengetahui ya kandungan-kandungan yang terdapat pada makanan tersebut. Kamu akan melihat jumlah karbohidrat yang tertera pada bungkus makanan tersebut lebih tinggi daripada jumlah nutrisi lainnya. Ya, itu karbohidrat yang terkandung pada makanan tersebut. Nah, ini sebagai pembelajaran kamu benar-benar harus membaca terlebih dahulu ya, apakah cocok makanan untuk kamu atau tidak gitu ya. Kalau kamu telah mengetahui manfaat dari makanan tersebut. Setiap molekul karbohidrat itu terbuat dari karbon. Ingat, setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon. Dan ada hidrogen, juga ada oksigen. Begitu ya. Nah, itu ya pada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh kita. Nah, jadi sumber energi yang terdapat pada tubuh kita yang kita manfaatkan untuk berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, bernapas, bergerak apapun itu memerlukan energi. Nah, energi itu berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat.
1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 sampai 4,1 kilokalori. Ingat, hanya 1 gram karbohidrat itu menghasilkan atau mengandung 4,1 kilokalori. Nah, kalau kamu makan sampai 10 gram, berapa tuh jumlah kalorinya ya? Apakah sesuai dengan aktivitas kita? Nah, 3 jenis karbohidrat adalah pada gula, pati, juga serat. Ya, itu 3 jenis karbohidrat yang perlu kalian pahami. Gula itu disebut karbohidrat sederhana. Nah, oleh sebab itu, kalau kalian banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, wah, karbohidratnya itu adalah banyak ya, bisa sebagai makanan yang mengandung energi. Oleh sebab itu, orang-orang yang sedang melakukan kerja berat ya, itu akan merasa segar kalau beliau minum teh manis, karena pada teh dan gulanya itu akan menghasilkan energi baru. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. Nah, itu makanan yang mengandung gula ya. Nah, makanan yang mengandung gula. Jadi sebenarnya kalau kalian pernah mendengar orang yang ingin menurunkan berat badan, beliau itu selalu makanan pokoknya diganti dengan buah-buahan. Karena pada buah-buahan sudah mengandung gula sebagai sumber energi bagi tubuh kita. 2 jenis karbohidrat lainnya yaitu ada pati dan serat. Ini disebut karbohidrat kompleks. Begitu ya. Pati ya, itu ditemukan dalam kentang. Ya. Jadi pada kentang itu mengandung pati, dan makanan yang terbuat dari biji-bijian itu juga mengandung pati. Sedangkan serat itu seperti selulosa, ditemukan di dinding sel tumbuhan. Nah, itu serat. Jadi serat ini terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti sayuran ya. Nah, itu maka kita selalu dianjurkan makan sayuran, karena pada sayuran itu mengandung serat. Gitu ya. Makanan seperti roti, gandum, atau sereal, kacang-kacangan, kacang polong, sayuran, dan buah-buahan lainnya merupakan sumber serat yang baik. Oleh sebab itu ya, kalau kalian ya itu memerlukan makanan yang mengandung serat, nah inilah nama-nama makanan yang perlu kalian ketahui dan diingat, bahwa makanan seperti roti gandum, sereal, kacang-kacangan ya,
kacang polong, sayuran, dan buah-buahan itu ternyata mengandung sumber serat yang baik. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia, sehingga dikeluarkan sebagai feses, gitu ya. Nah, itu serat, ya. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Jadi serat itu bukan sumber energi. Jadi cocok makanan-makanan tersebut untuk mengurangi jumlah energi pada tubuh, maka kamu harus banyak makanan yang mengandung serat. Bicara tentang karbohidrat, pasti kamu teringat bahwa mengkonsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Kenapa ya? Nah, karbohidrat itu setelah masuk ke dalam tubuh, hasil proses pencernaan, dia akan berubah menjadi energi. Kalau energi itu tidak digunakan, maka dia akan menumpuk energi pada tubuh. Dan akhirnya energi itu akan membentuk jaringan lemak pada tubuh kita, sehingga tubuh kita akan menjadi lebih besar. Hati-hati dengan diabetes. Menurut WHO, 246 juta orang di dunia mengidap diabetes, ya. Nah, hati-hati terhadap penyakit tersebut. Jumlah ini menunjukkan hampir 6% dari populasi orang dewasa di dunia. 6%, ya, cukup banyak. Karena besarnya jumlah penderita diabetes, maka diabetes disebut, ya. Nah, disebut yang sangat berbahaya, the silent epidemic, ya. Jadi sangat berbahaya. Penyebab utama peningkatan penderita diabetes adalah dari adanya gaya hidup. Apa itu? Kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang sulit, ya, dicerna oleh tubuh, atau berlebihan dan kurang aktivitas, ya. Jadi kurang aktivitas, ya, mengakibatkan adanya diabetes. Gitu. Olahraga dan pengaturan pola makan dapat mengurangi atau menunda timbulnya diabetes lebih dari 50%. Oleh sebab itu, ya, olahragalah kita kalau kita tidak kerja keras. Contoh pada gambar 54 merupakan alat pengecek kadar gula dalam darah, ya. Bisa kalian ketahui di puskesmas atau di dokter gitu, ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga, ya, pelajaran ini sangat bermanfaat untuk para pencinta YouTuber, untuk para siswa-siswi yang senang terhadap IPA. Sampai di sini, ya.
kami menjumpai kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan dipahami. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf ya bila banyak kesalahan. Salam sehat untuk kalian semua. Salam cerdas, sukses bersama.